Kepikiran nggak gimana caranya Al-Quran tetap terjaga dari dulu sampai sekarang, padahal telah disebarkan ke jutaan umat di ratusan negara dan lewat ribuan tangan? Dan kenapa mushaf-mushaf lain pernah dibakar oleh sahabat Nabi sendiri? Tentu saja semua itu ada alasannya. Halo, aku Ahmad Naim dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini, kita bakal bahas sejarah perjalanan Al-Quran setelah masa Khalifah Utsman bin Affan. Nggak cuma soal penyalinan mushaf, tapi juga rahasia bacaan Al-Quran bisa tetap terjaga hingga era digital sekarang. Yuk tonton sampai habis ya. Jadi begini teman-teman, setelah Nabi Muhammad wafat, banyak dari sahabat penghafal Al-Quran yang ikut wafat dalam pertempuran. Waktu itu, Al-Quran belum ada bentuk resminya kayak sekarang. Jadi masih ditulis di kulit hewan, di batu, di daun kurma, dan juga disimpan di berbagai tempat. Nah, karena semakin banyak perbedaan bacaan di setiap wilayah, bahkan sampai ada yang berdebat, maka Khalifah Utsman bin Affan langsung mengambil tindakan dengan beliau mengumpulkan semua potongan ayat dan meminta sahabatnya yaitu Zaid bin Sabit dan tim supaya menyusun satu versi Al-Quran yang resmi. Hasilnya muncullah Mushaf Utsmani, yaitu satu versi baku yang dikirim ke berbagai daerah Islam. Kemudian mushaf-mushaf lain yang berbeda dihapus supaya umat Islam tetap satu bacaan dan gak bingung. Nah, setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib pun diangkat menjadi khalifah dan mushaf Utsmani tetap dipakai. Tapi ada tantangan baru yaitu Islam semakin luas dan banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Masalahnya, tulisan Arab saat itu belum pakai titik dan harokat. Jadi huruf seperti ba, ta, dan sa kelihatan sama. Oleh karena itu, orang-orang non-Arab jadi bingung waktu membaca Al-Quran. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk mempermudah cara membaca agar tidak salah. Masuk ke masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, pusat kekuasaan pindah ke kota Damaskus. Disinilah muncul dua tokoh penting. Yang pertama yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia adalah seorang gubernur di Irak, yang mana dia menambahkan titik-titik pada huruf Arab yang mirip. Lalu yang kedua ada Abu Al-Aswad bin Du'ali. Dia menciptakan harokat seperti tanda baca fathah, kasroh, dan domah. Tujuannya apa? Supaya bacaan Al-Quran jadi lebih jelas dan gak salah, terutama buat orang-orang yang baru masuk Islam. Pada masa dinasti Umayyah, mushaf juga semakin banyak disaring dan disebarkan ke penjuru dunia Islam. Nggak cuma tanda baca ya, di masa ini juga para ulama atau mujtahid juga punya peran besar. Mereka mulai menulis tafsir, yaitu penjelasan makna ayat Al-Quran. Terus ada juga yang mengembangkan ilmu kiroah, yaitu ilmu cara membaca Al-Quran yang sah menurut Nabi. Jadi kalau kalian pernah mendengar Qiraatus Sab'ah atau Qiraatul Asyarah, itu semua hasil dari proses panjang sejak zaman ini. Nah, setelah dinasti Umayyah, berdirilah dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, zaman kejayaan ilmu pengetahuan seperti ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraah, sampai asbabun nuzul semua berkembang pesat. Pada masa ini juga ulama-ulama besar bermunculan seperti Imam Al-Tabari dan Imam Al-Zamakhsyari. Terus di zaman Kesultanan Utsmaniyah,
Pada masa ini, mushaf Al-Quran mulai dicetak secara massal dan Istanbul, Turki jadi pusat percetakan Quran waktu itu. Nah, kita sekarang hidup di era digital. Al-Quran sudah ada di aplikasi handphone, website, bahkan ada fitur audio AI. Dengan adanya kemudahan di era digital ini, kita bisa belajar tajwid, belajar tafsir, bahkan belajar qiraah langsung dari rumah. Jadi teman-teman, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang Al-Quran nggak pernah berubah satu huruf pun. Tapi usaha untuk menjaganya sungguh luar biasa panjang dan penuh pengorbanan. Dari mulai penyalinan, penambahan tanda baca, pengembangan ilmu, sampai digitalisasi. Semua itu membuktikan Al-Quran itu istimewa, dijaga langsung oleh Allah, tapi juga melalui tangan umat Islam yang cinta ilmu. Yuk, kita jadi bagian dari penjaga Al-Quran. Jangan hanya disimpan, tapi ayo dibaca, ayo dipahami, dan ayo kita amalkan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.